mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, melanjutkan tulisan balasan Kiai Imaduddin terhadap video Gus Rumail yang menyatakan Kiai Imaduddin berdusta dalam tanda kutip. Seperti yang sudah disampaikan dalam video sebelumnya, jika Gus Rumail telah berdusta, tanpa tanda kutip, ketika menyatakan Kiai Imaduddin berdusta, karena mengatakan nasab Ba'alawi hanya diitsbat mimpi-mimpi. Kenyataannya, dalam tulisan Kiai Imaduddin, tidak pernah ada kata hanya. Ada 17 nama-nama ulama yang disebut Hirit telah mengitsbat Ba'alawi sebagai syarif berdasarkan bait-bait syair dari Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Dari 17 nama ulama yang disebut Hirit itu, benarkah mereka semua telah mengitsbat nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad? Dengan yakin penulis katakan tidak, ada yang hanya dicatut namanya saja. Mengapa tidak? Begini penjelasannya. Dari 17 nama itu kita pilih mana ulama yang lebih tua dari Al-Khatib wafat 855 Hijriyah dan Ali Al-Sakran wafat 895 Hijriyah. Merekalah yang akan kita konfirmasi. Karena Al-Khatib dan Al-Sakranlah terdakwa dalam ditah nasab Ba'alawi sampai ke Nabi Muhammad. Ulama-ulama setelah keduanya, kemungkinan besar, jikapun mengitsbat, tentu taklid dengan mengutip Al-Jauhar dan Al-Burqah. Contohnya Ibnu Samurah, Gus Rumail tahu bahwa Ibnu Samurah dalam kitabnya Tobaqatul Fuqaha 587 Hijriyah tidak mengitsbat nasab Ba'alawi. Jangankan mengitsbat, menyebut salah satu nama keluarga Ba'alawi pun tidak. Lalu beranikah Gus Rumail berkata bahwa Al-Khatib berdusta atas nama Ibnu Samurah dengan tanpa tanda kutip. Seperti Gus Rumail memframing kedustaan untuk penulis, padahal yang penulis tulis betul-betul tertulis dalam Al-Ghuror. Artinya memang bukan dusta, karena apa yang penulis tulis tentang itsbat mimpi itu benar adanya disebut dalam kitab itu. Kedustaan yang dimaksud oleh Gus Rumail adalah kebenaran hakiki yang bisa ditafsiri kedustaan tanpa terkena hukum berbohong ketika menyatakannya. Sehingga orang awam akan mengira penulis benar-benar berdusta, tanpa bisa dikatakan bahwa Gus Rumail yang menyatakannya berdusta karena telah memframing kedustaan itu. Yang bisa dikatakan kedustaan adalah, jika ada orang menyatakan bahwa ia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, tetapi kemudian ia menyatakan, hanya saja ada juga yang mengatakan bahwa kami masih zuriyah Al-Habsyi. Kesimpulannya nasab Ba'alawi berputar dalam sirkuit klaim kesahihan yang tidak terkonfirmasi kitab primer, kegelapan sejarah, referensi yang tidak lulus uji petik, cocokologi, mimpi-mimpi dan bau-bau kedustaan. Di dalam video series Doktrin-Doktrin, Cerita Halu, Klaim, dan Trik Habib Keturunan Imigran Yaman sengaja kita sampaikan tulisan Kiai Imaduddin agar kita bisa ikut belajar memahami permasalahan nasab Ba'alawi ini. Dalam video doktrin kali ini kita akan menyimak doktrin sekaligus dongeng halu dan trik pelintir seorang Habib Keturunan Imigran Yaman. Mari kita simak bersama. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci wahai iblis? Tanya lagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua kalinya, wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci wahai iblis? Dengan takut iblis itu menjawab, orang yang paling aku benci adalah Anta ya Rasulullah. Orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah. Bertanya lagi baginda Rasulullah SAW, yang kedua siapa iblis? Yang kedua adalah ahlul baitmu, anak keturunanmu, anak cucumu, keturunanmu, anak cucumu. Itulah orang yang paling aku benci ya Rasulullah. Bertanya lagi Rasulullah, yang ketiga siapa iblis? Yang ketiga adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmumu ya Rasulullah. Itulah orang yang paling aku benci. Berarti kalau orang benci kepada baginda Nabi besar Muhammad, orang itu seperti apa? Seperti iblis.
yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib, yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib. Seperti apa? Seperti iblis yang benci kepada guru-guru ngaji, yang musuh sama guru-guru ngajinya, maka orang itu sama saja seperti iblis. Baginda Rasulullah SAW, man ahabbahum ahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Man abghadahum abghadallah. Siapa orang yang membenci mereka, maka Allah Ta'ala akan membencinya. Man abghadana ahlal bait, fasarahullahu yawmal qiyamah yahudiyan. Qila in sawma wa shalla, qala in sawma wa shalla. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Orang-orang yang membenci kami ahlul bait, anak keturunanku, kata baginda Rasulullah SAW, maka kelak di akhirat Allah bangkitkan bersama-sama orang Yahudi. Ada yang bertanya kepada baginda Rasul, qila in sawma wa shalla, kalau orang itu sholat, kalau orang itu puasa, kalau orang itu haji, bagaimana ya Rasulullah? Qila in sawma wa shalla, kata baginda Rasulullah SAW, walaupun dia sholat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia haji, mati dalam keadaan membenci anak cucuku, maka kelak di akhirat Allah akan bangkitkan bersama-sama orang Yahudi. Ada sebuah cerita di zaman Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau ini seorang masyayikh yang Masya Allah, yang bisa mencium aroma keturunannya baginda Nabi besar Muhammad, yang bisa mencium aroma keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan sedang duduk bersama santrinya di dalam rumah. Ketika itu Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau ini ngomong kepada santrinya, wahai santriku, segeralah engkau bersihkan kamar, siapkan tempat tidur, siapkan makanan, siapkan buah-buahan. Sebentar lagi cucu Rasulullah akan datang. Sebentar lagi cucu Rasulullah akan datang, anak keturunan Rasulullah akan datang. Bagaimana engkau tahu wahai Syekh? Aku sudah mencium aroma datuknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan santri ini segera membersihkan kamarnya, menyiapkan makanan, menyiapkan buah-buahan. Langsung beliau bersihkan, sudah beres, datang seorang habib mengendarai kuda. Seorang habib mengendarai kuda. Seorang habib mengendarai kuda. Dipanggil oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ya Habib, engkau istirahat dulu di sini. Aku sudah siapkan engkau tempat tidur, aku sudah siapkan engkau makanan, buah-buahan. Nanti aku pijit kakimu, kata Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Apa kata Habib tersebut? Jangan engkau pijit kakiku, engkau pijit saja kaki kudaku. Engkau pijit saja kaki kudaku. Karena apa? Karena kaki kudaku ini sedang perjalanan jauh. Kaki kudaku ini dalam keadaan capek. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan langsung memijit kaki kuda tersebut. Selesai memijit kaki kuda tersebut, Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan langsung memijit kakinya si Habib tersebut. Kakinya si Habib tersebut. Pijit kaki Habib tersebut sampai Habib ini tertidur. Setelah menyimak videonya, tentunya umat bisa menilai apakah yang disampaikan bisa diterima akal sehat atau tidak. Doktrin, dongeng halu, klaim, dan trik pelintir sepertinya sudah menjadi protap dalam setiap ceramah Habib. Keturunan imigran Yaman, yang tujuannya jelas untuk branding nasab mereka, agar umat percaya dan meyakininya. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas agar tak mudah meyakini doktrin-doktrin dari Habib keturunan imigran Yaman. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.